Jangan pernah lakukan transaksi booking di saat memang teman-teman belum tonton video kali ini. Rumah subsidi ini hanya satu kali, jatahnya seumur hidup. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ambil rumah subsidi di Pesona Kahuripan misalkan, mau ambil di daerah lain itu nggak akan bisa. Hampir rata-rata di Blok D ini sudah pemasangan baja ringan, dan ada di Blok D8 kalau nggak salah itu sudah pemasangan gentengnya. Jangan pernah lakukan transaksi booking fee kalau teman-teman belum melihat video gue ini. Ya, jadi pahami dulu tentang persyaratan. Di saat teman-teman paham tentang persyaratan dan paham tentang biaya, baru boleh lakukan transaksi booking fee. Tapi kalau belum tonton video ini, lebih baik jangan. Nah, sambil kita bicara tentang persyaratan yang menurut saya, ya ini yang sudah saya lakukan hampir 90% ini bisa di ACC, dan hampir 90% ini berkas yang menurut saya nggak bagus ini pasti akan tidak di ACC. Sambil kita jalan-jalan melihat progres perkembangan pembangunan di Blok D Pesona Kahuripan 5. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Saat ini gue sedang berada di lokasi Pesona Kahuripan 5 yang kemarin kita sudah review untuk Blok C, dan sekarang kita lihat untuk Blok D. Pokoknya panteng terus channel gua. Yang belum subscribe sekarang biar teman-teman gak ketinggalan berita terupdate dari Pesona Kahuripan. Nah teman-teman, jadi ini adalah jalan utama 12 meter Pesona Kahuripan 5. Untuk di sebelah kiri saya ini Blok C, di sebelah sana Blok B, dan di sebelah kanan saya ini adalah Blok D. Dan untuk kondisi Blok D1 saat ini sudah pemasangan baja ringan ya. Jadi hampir rata-rata di Blok D ini sudah pemasangan baja ringan, dan ada di Blok D8 kalau nggak salah itu sudah pemasangan gentengnya. Yuk sambil kita jalan-jalan. Nah ini untuk Blok D2, nah ini sudah pemasangan baja ringan dan batako. Nah di sini ada yang berbeda dari Pesona Kahuripan 5 ini, jadi pinggir jalan utama ini nomor 1 di sebelah sini pinggir ya, ini adalah rumah komersil. Dan rumah komersil ini kita jual dengan harga 335 juta. Cicilan itu sekitar 3 jutaan sampai 5 jutaan. Dan untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah komersil tipe 4290 ini hanya mengeluarkan uang sekitar 7 juta aja. Jadi booking fee 2 juta dan DP-nya 5 juta. Jadi sudah bisa punya rumah komersil di tipe 4290. Nah, jadi hampir semua Blok D ini sudah pasang baja ringan ya. Wes, Lip, ngopi Lip. Nah ini sudah hampir sekitar 70% lah untuk rumah komersil nih. Ini tipenya sama 4290, cuma modelnya beda dengan yang di PK3 dan di PK2. Jadi dia lebih keren lagi modelnya. Nah ini udah pengecetan nih, Kang. Nah ini sudah hampir sekitar 80%. Nah, sambil kita lihat Blok D nanti ke sana, kita lihat rumah komersil juga.
Nah, untuk rumah komersil ini, untuk tampak depan ini 9 meter. Jadi di sebelah kanan ini ada hook sekitar 3 kali 10 meter itu sudah include sama cicilan. Jadi dengan 7 juta teman-teman sudah bisa punya rumah. Bedanya rumah komersil itu, nah ini sudah dipasang. Mang, ini namanya apa, Mang? Kalau kayak gini namanya apa sih? Pilar-pilar tuh. Nah, ini jadi dia lebih tinggi, ketinggian itu sekitar 4 meter. Dan nanti dia pakai kusennya pakai aluminium juga di sini. Dan untuk lantai kita pakai granit. Nah, ini saklar-saklar sudah kepasang juga. Mang, ketinggian ada 4 meter ya, Mang? Ya. Untuk ini ya. Nah, kamar mandi juga sudah ada kamar mandi nih. Nanti kita pakai kloset duduk. Dan untuk teman-teman yang suka masak, nah ini sudah kita siapkan juga dapurnya di sini. Dapur udah kita siapin, dan untuk toren juga udah kita siapin emang ya. Toren udah kita siapin dan pompa air juga sudah kita siapin. Jadi teman-teman tinggal bawa barang aja untuk tipe 4290. Nah, untuk info lebih detailnya boleh nanti hubungi gua aja di kontak gua di 0856 733 1633. Kita balik lagi ke Blok D yang rumah subsidinya. Mang, makasih Mang. Dan untuk kondisi hari ini banyak genangan air karena kita dari kemarin sore itu diguyur hujan ya, rata kayaknya sampai Jakarta, tapi alhamdulillah di sini aman dari banjir. Kalau ini tergenang karena saluran-saluran yang ada di sini masih ketumpuk pasir, jadi belum dibersihin. Nanti setelah beres semuanya akan kita rapihin dan kita bersihin. Mang, wih, cilok nih, cilok. Dan untuk ini pemasangan genteng sudah, dan ini tinggal pemasang genteng aja, dan genteng juga udah kita siapkan di sini, nanti tinggal dipasangin aja. Ini blok D berapa nih? 9 dari ya? D7 ya. Nah, ini untuk D7. Ini D4 nih kalau nggak salah. Dan ini untuk blok D7 sudah pemasangan atap genteng juga. Dan kita balik lagi tadi yang kita buka di awal itu, jangan pernah lakukan transaksi booking di saat memang teman-teman belum tonton video kali ini. Nah, ini jadi gini. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru punya niat ingin punya rumah dan baru pertama kali ingin KPR, masih bingung kira-kira saya diterima atau enggak, saya di ACC atau enggak. Nah, ini teman-teman harus dengar. Nah, yang pertama, kalau untuk rumah subsidi itu, jadi untuk masyarakat yang memang belum pernah KPR, jadi belum pernah kredit rumah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena lokasi kita di pinggiran ibu kota, makanya di sini disiapkan untuk masyarakat yang memang bekerja di area Jabodetabek. Jadi yang kerja di area Jabodetabek boleh ngambil rumah di Pesona Kehuripan, karena untuk Pesona Kehuripan ini rumah subsidi yang paling dekat dengan Jakarta. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, usia. Jadi usia dari 21 tahun sampai dengan 45 tahun. Dan usia yang 19 tahun bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi teman-teman harus nikah dulu. Jadi gitu. Jadi kalau masih single berarti 21 sampai dengan 45. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ini 90% pengajuan teman-teman ini berpengaruh di BI checking. Jadi walaupun teman-teman berkasnya lengkap, tapi BI checkingnya nggak bagus, itu akan ditolak. Karena 90% pengajuan adanya di BI checking. Nah, BI checking seperti apa sih? Jadi yang mungkin masih ragu boleh langsung cek di OJK online. Ada sekarang, klik aja di Google, pendaftaran, klik OJK online. Nanti tinggal teman-teman daftar di situ, tapi hasilnya sekitar 2 mingguan. Tapi misalkan nggak ada kendala dengan BI checking, berarti BI checkingnya bagus. Nah, bagus nggak bagus seperti apa? Nah, kalau BI checking ini ada 3 hal nih untuk rumah subsidi ya. Yang pertama adalah
teman-teman tidak pernah ada kredit macet. Jadi misalkan teman-teman pernah punya angsuran nih ke bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online, tapi sampai saat ini nggak pernah dibayarkan. Nah, itu kredit macet. Sanksinya apa? Jadi misalkan pernah ada kejadian seperti itu, teman-teman lunasin. Jadi itu nggak ada yang bisa bantu selain teman-teman yang bantu sendiri. Lunasin, tapi setelah lunas nunggu 2 tahun baru bisa KPR. Lumayan sanksinya. Nah, kalau emang pengen niat punya rumah dan emang sekarang ada kendala tentang kredit macet, yang mendingan dari sekarang lunasin, 2 tahun ke depan teman-teman bisa pengajuan KPR. Itu untuk kredit macet. Yang kedua, jadi yang kedua itu untuk BI checking itu riwayat. Jadi misalkan di 1 tahun ke belakang ini teman-teman punya cicilan nih, punya pinjaman yang tadi gue bilang ke bank, leasing, kartu kredit ataupun pinjaman online, tapi pembayaran selalu telat. Nah, dibilang selalu telat gini, bulan 1 telat, bulan 2 telat, bulan 3 telat, bulan 4 telat. Lunas sih lunas nih, tapi pembayaran selalu telat. Itu riwayat, itu call 3. Itu nggak bisa juga. Itu nunggu sampai 6 sampai 1 tahun ke depan. Jadi misalkan ada kejadian kayak gitu, misalkan masih berjalan nih, berarti dari sekarang teman-teman harus bayar sesuai tanggal jatuh tempo, ataupun sebelum jatuh tempo teman-teman harus sudah bayarkan. Nah, jadi benerin dulu kira-kira 3 bulan ke depan baru boleh deh KPR. Ya 3 atau 6 bulan, tapi beraniin aja 3 bulan ya, mudah-mudahan itu sudah clear. Itu untuk riwayat. Terus yang ketiga, untuk BI checking yang ketiga itu, walaupun teman-teman tidak ada kredit macet nih, walaupun riwayat pembayaran bagus nih, cuma saat ini masih punya pinjaman dianggap bank besar. Nah, dan BI checking ini berlaku untuk suami istri. Misalkan istrinya yang kredit nih, suaminya enggak, walaupun pengajuan nama suaminya, tetap itu kedetek kalau memang sudah satu kartu keluarga. Nah, misalkan punya pinjaman berapa? 2 juta nih, itu belum bisa. Karena untuk rumah subsidi ini memang untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya paling enggak setelah misalkan gaji 6 juta, kepotong hutang 2 juta, nah sisanya 4 juta. Nah, itu mungkin masih bisa. Masih bisa lah, cuma ada kemungkinan turun plafon. Jadi kalau punya cicilan misalkan 1 juta, tapi enaknya gini deh. Yang penting nggak lebih dari 1 juta ataupun 1,5 juta deh per bulannya. Kalau masih di bawah itu ya masih bisa ada kesempatan, masih aman. Tapi ini lagi ke faktor gaji. Jadi gaji itu paling nggak harus di atas 6 juta atau maksimal kan di 8 juta ya. Terus untuk teman-teman yang gaji UMR 4 juta pengen ngambil rumah bisa, cuma jangan kredit apa-apa dulu. Itu untuk BI checking. Terus yang BI checking udah. Terus yang ketiga itu data diri. Kalau data diri sih pasti teman-teman punya semua lah data diri. Yang pertama itu KTP. Kalau sudah menikah suami istri, kalau masih single berarti cuma teman-teman sendiri, pemohonnya aja. Itu KTP, kartu keluarga, NPWP, sama kartu BPJS. Kalau sudah menikah berarti tambahin surat nikah. Nah, itu untuk data diri. Pasti teman-teman punya lah untuk data diri. Yang penting sudah update ke Dukcapil. Nah, itu untuk data diri. Terus yang ketiga, nah ini menjadi faktor penentu juga nih di saat teman-teman ingin KPR. Yang ketiga itu masa kerja. Jadi untuk karyawan tetap itu minimal masa kerjanya 1 tahun, dan untuk karyawan kontrak minimal masa kerjanya 3 tahun. Gimana kalau masa kontrak baru 2 tahun? Belum bisa. Jangan paksain dulu, kecuali memang perusahaannya bisa bantu. Gitu. Bisa membuatkan surat keterangan kerja 3 tahun, itu beda lagi ceritanya. Nah, itu jadi itu untuk yang bekerja di perusahaan. Terus gimana kalau teman-teman punya usaha? Itu bisa ngambil rumah subsidi. Yang penting tempat usahanya, tempat kerjanya itu ada tempatnya. Dan bukan di jalur hijau ataupun di jalur yang sewaktu-waktu akan digusur. Jalur hijau lah seperti itu. Jadi misalkan teman-teman punya kiosnya, ngontrak di situ. Nah, pengganti dari surat keterangan kerja untuk usaha itu berarti surat keterangan usaha yang dari kelurahan. Kalau dari perusahaan kan pasti ada surat keterangan kerja. Dan pengganti slip gaji kalau teman-teman usaha itu adalah rincian dagang selama 6 bulan terakhir.
Jadi untuk pedagang bisa selama tempatnya bisa meyakinkan pihak bank ya di saat visit, dan memang BI checking teman-teman nggak ada kendala, itu udah pasti bisa. Nah, jadi faktor penentu teman-teman bisa punya rumah subsidi atau enggak yang tadi gue bilang. Jadi gue ringkas, yang pertama belum pernah KPR, yang kedua bekerja di area Jabodetabek, yang ketiga usia 21 sampai dengan 45 tahun, yang keempat BI checking harus bagus, yang kelima data diri, yang keenam masa kerja. Nah, kalau dari semua hal itu teman-teman nggak ada kendala, pasti teman-teman bisa punya rumah. Karena rumah subsidi ini hanya satu kali, jatahnya seumur hidup. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ambil rumah subsidi di Pesona Kahuripan misalkan, mau ambil di daerah lain itu nggak akan bisa. Jadi jatahnya hanya satu kali seumur hidup. Sayang sekali kalau teman-teman nggak ambil rumah subsidi. Kenapa? Yang pertama, pemerintah akan kasih bantuan subsidi uang muka sebesar 4 juta. Ada yang 40 juta, ada yang 4 juta, tergantung skemanya. Yang kedua, dari angsuran. Jadi ada ke kiri kanan. Jadi subsidi angsuran. Jadi dia flat selama sampai lunas. Tuh, itu subsidi angsuran 5%. Itu ada subsidinya. Dan ada asuransi. Jadi dari cicilan sekitar 1 jutaan itu ada asuransi juga. Asuransi kematian dan asuransi kebakaran. Jadi di saat namanya umur kita nggak tahu, di saat kita sebagai pemohon misalkan nggak ada umur, kalau teman-teman kontrak mau nggak mau ahli waris harus membayar kontrakan. Tapi kalau rumah KPR itu lunas. Jadi ahli waris, anak ataupun istri nggak perlu meneruskan, itu sudah tanggung jawab asuransi untuk melunasinya. Jadi jangan tunda untuk punya rumah ya, karena rumah subsidi ini pasti lokasinya juga akan semakin jauh, karena mencari lokasi di tengah-tengah kota itu kan nggak akan ada. Makanya rumah subsidi akan semakin jauh dan akan semakin mahal jika teman-teman menunda. Jangan tunda-tunda. Kalau memang dari persyaratan teman-teman yang tadi gue jelaskan nggak ada kendala, langsung telepon gue aja, ataupun boleh mau cari tempat lain nggak masalah. Karena rumah subsidi yang pertama harga sama, cicilan sama, dan persyaratan sama. Ya mungkin itu dulu ya untuk persyaratan. Dan untuk kesimpulan dari Blok D ini, hampir sekitar 70% lah. Jadi ada yang sudah pasang keramik, ada yang sudah dicat, ada sudah pemasangan genteng. Tapi insya Allah mudah-mudahan di bulan Agustus 2022 ini sudah bisa akad kredit. Nah, untuk teman-teman yang sedang pengajuan, tetap jaga BI checkingnya. Mudah-mudahan impian teman-teman punya rumah segera dikabulkan. Ya, untuk info lebih detailnya boleh kontak gue aja di 0856-733-1633 atau datang ke kantor pemasaran. Jangan lupa pasportnya, bertemu dengan Dedi Bedol. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Nanti di episode berikutnya mungkin kita akan lihat progres dari Blok B, karena untuk Blok B di Pesona Kahuripan ini sudah mulai dibuka untuk pemilihan couplingnya. Dan di saat teman-teman cari rumah subsidi, yang tadi gue bilang, harga sama, cicilan sama, persyaratan sama. Cuma di Pesona Kahuripan itu speknya berbeda. Di saat teman-teman cari rumah subsidi, lihat tipenya tipe berapa. Kalau kita tipe 30/60 dan kita juga double dinding, dan row jalan kita di 6,5 meter. Jadi kalau cari rumah subsidi itu. Dan yang perlu diperhatikan, tingkat pembangunannya. Jangan sampai teman-teman booking tahun ini, akadnya 2 tahun lagi. Tapi kalau teman-teman booking di Pesona Kahuripan di bulan Agustus ataupun di bulan September, teman-teman sudah bisa punya rumah. Ya mungkin sampai di sini aja video gue. Mudah-mudahan informasi yang tadi gue sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika bermanfaat, share, bagikan untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih cari-cari rumah. Salam dari gue, Dedi Bedol. Salam dari kameramen gue, Ari Pratama. Salam dari Pesona Kahuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini ada konsumen nih, nggak tahu gue lagi survei atau seperti apa.
Pak. Halo Pak, Ibu. Ya. Kenalin Pak, saya Dedi Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Firman. Pak Firman. Dengan Ibu siapa? Bu Eka. Nah untuk saat ini baru lihat-lihat aja atau sudah melengkapi persyaratan atau sudah di ACC? Sudah di ACC, Tinggal angkat kredit aja. Wes keren. Ya mudah-mudahan di bulan Agustus sudah bisa angkat kredit Pak. Untuk sekarang kerja masih daerah mana Pak? Masih di daerah Jakarta. Jakarta mana tuh? Jakarta Pusat tuh teman-teman. Ini Pak Firman dari Jakarta Pusat. Emang nggak ada Pak di Jakarta rumah subsidi Pak? Ini Nggak ada ya Pak, banyak apartemen ya. Iya. Oke Pak Firman ya. Ibu selamat, semoga lancar sampai Bapak dan Ibu punya rumah di sana Pak. ya, amin. Tetap jaga basic